Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? 很高兴又能为大家带来最新的中国新闻. Berjumpa lagi dengan saya Andi Chu. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik seputar Tiongkok dalam Tiongkok Ni Hao. Kita mulai dengan berita pertama. Ibu kota Tiongkok, Beijing, memiliki keanekaragaman hayati yang lebih kaya berkat lingkungan hidup yang terus diperbaiki. Sebagai lokasi penting untuk rute migrasi dari berbagai jenis burung yang menakjubkan, Beijing kini memungkinkan burung-burung yang bermigrasi beristirahat di tempat yang lebih luas dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu spesies unggas yang paling mencuri perhatian adalah bangau hitam. Hewan yang masuk dalam perlindungan negara tingkat atas di Tiongkok ini sebelumnya jarang berkunjung ke Beijing. Selain itu, pengamat burung di distrik Miyun, Beijing, baru-baru ini juga melihat burung Brahmini kite atau elang bondol untuk pertama kalinya di kota tersebut. 在北京看见丽鸢实在是太不可思议了。这几年在户外观鸟的一个最直观的感受就是环境变得越来越好了。 Selama survei terakhir, 12 spesies burung baru telah ditemukan di Beijing. Dengan begitu, jumlah total spesies burung yang ada di ibu kota Tiongkok tersebut sekarang menjadi 515. Menurut Biro Kehutanan dan Taman Kota Beijing, pada akhir tahun 2022, tingkat tutupan hutan Beijing telah mencapai 44,8%, yang memperluas ruang ekologis hijau ibu kota secara signifikan. Dalam 5 tahun terakhir, Beijing telah membangun 180 taman rekreasi perkotaan dan 323 taman kecil dan area hijau, serta 88% penduduk tinggal di dekat taman dan ruang hijau dalam radius 500 meter. 我们呢，在广大的山区规划建设了79处自然保护地，90%以上的重点的保护野生的动物、植物及其栖息地 得到了有效的保护。那目前呢，全市陆生野生动物呢已经达到了608种，野生植物呢2088种。北京呢正在迈向生物多样性之都。 Beralih ke berita selanjutnya, jalan raya wisata terkenal di daerah otonomi Uighur Xinjiang, Barat Laut Tiongkok, resmi dibuka kembali untuk lalu lintas umum pasca ditutup selama 8 bulan. Sebuah upacara diadakan untuk meresmikan pembukaan kembali jalan yang diberi nama Jalan Raya Tuku tersebut. Jalan Raya Tuku membentang di pegunungan tinggi, melintasi lembah sungai yang dalam, dan menghubungkan banyak daerah etnis minoritas di Xinjiang. Jalan ini pernah dipilih sebagai jalan landscape terindah yang melintasi punggung pegunungan Tian Shan oleh China National Geographic. Pembukaan ini membuat para pengunjung dapat menikmati kembali pemandangan sungai, pegunungan yang tertutup salju, hutan dan padang rumput di sepanjang jalan, serta pemandangan berbeda dari utara dan selatan pegunungan Tian Shan. Salah satunya adalah Wang Hang, seorang pengunjung dari Provinsi Henan, Tiongkok Tengah, yang mengaku gembira bisa kembali melintasi Jalan Raya Tuku. 因为在网上看了很多独库的描述呢，他对我印象最深的就是，也是我蛮期待的，就是一日游四季，这个十里不同天啊，非常期待这种感受。 Pendidikan kejuruan di Tiongkok telah membantu para siswa menjadi tenaga siap kerja. Pasalnya, negara ekonomi terbesar kedua itu saat ini sedang mengalami transformasi dan peningkatan industri. Pada Desember 2022 lalu, Tiongkok telah mengeluarkan pedoman untuk memajukan reformasi dan pengembangan pendidikan kejuruan berkualitas tinggi. Pedoman itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sekolah kejuruan, kemampuan beradaptasi siswa, serta meningkatkan daya tarik pendidikan kejuruan guna melatih lebih banyak teknisi dan pekerja terampil berkaliber tinggi. Reformasi pendidikan kejuruan negara tersebut berfokus pada pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan multibentuk, multisaluran, dan berkelanjutan, serta mekanisme kerjasama antara pemerintah, industri, perusahaan, dan sekolah. Di Pusat Industri Manufaktur Tiongkok di Provinsi Guangdong, beberapa lulusan perguruan tinggi teknik mesin Guangdong mengatakan pendidikan kejuruan telah mengubah hidup mereka. 因为我从原先的一开始的工程师技术员工到现在的这个技术经理一步步在证明我当初的选择其实是正确的。 Presiden Perguruan Tinggi Teknik Mesin Guangdong, Ye Junfeng, mengklaim bahwa reformasi pendidikan kejuruan telah membuat siswa mereka kompetitif di dunia kerja.
大家还是停留在传统的觉得搞技工教育、搞职业教育没有前途。那么这个实际上是一个误区，因为现在的科技发展，那么现在的制造业已经都是高度智能化制造业，那么他们对技能人才的需求，对他的综合素质需求非常高，并且他们的工作环境。他们的条件和待遇远远不次于我们一般的大学毕业生。常规来说的就业率常年保持在98.5%以上，但实际上呢，这么多年的一个真实情况是我们学生在提前1年都被企业订购了。那么并且呢，他们的薪酬起薪可能远远超过一般的本科生。Industri jasa Tiongkok mengalami pertumbuhan yang kuat dalam 5 bulan pertama tahun 2023. Ini disebabkan oleh permintaan domestik yang meningkat menyusul penerapan kebijakan pendukung seperti pengurangan biaya dan pemotongan pajak serta pengembangan area percontohan yang komprehensif untuk memacu keterbukaan di sektor tersebut. Menurut data terbaru dari Biro Statistik Nasional, indeks produksi industri jasa Tiongkok meningkat sebesar 9,1%. Pada bulan Mei saja, indeks yang mengukur output industri jasa negara meningkat sebesar 11,7% dan mempertahankan pertumbuhan pesat. Biro tersebut juga menyebut bahwa indeks produksi di beberapa sektor jasa seperti akomodasi dan catering, penyewaan dan layanan bisnis, grosir dan eceran, transmisi informasi, perangkat lunak, dan layanan teknologi informasi meningkat cukup signifikan. Pada bulan Mei 2023, indeks aktivitas bisnis industri jasa Tiongkok adalah 53,8% dan indeks aktivitas bisnis transportasi, perangkat lunak internet, dan layanan teknologi informasi serta industri lainnya semuanya di atas 60%. 我国立足服务业高质量发展，推进服务业同先进制造业、现代农业有机融合，鼓励发展设计、品牌等现代服务业。这些政策叠加超大规模市场优势，对持续释放内需潜力、培育新的经济增长点、满足人民群众生产生活需要具有重要作用。Upaya Beijing dalam melakukan perbaikan ekologi berhasil diimplementasikan dalam wujud Taman Sungai Wenyu, Beijing Wenyuhe Kongyuan yang banyak didatangi oleh pengunjung untuk menikmati waktu senggang mereka di tempat ini. Taman seluas 30 km persegi yang terletak di persimpangan Chaoyang, Shunyi, dan Changping itu berfungsi sebagai saluran pencegahan banjir yang penting dan koridor ekologis di ibu kota Tiongkok tersebut. Menariknya, di Taman Sungai Wenyu, penduduk perkotaan memiliki kesempatan untuk bercocok tanam seperti padi dan gandum. Ini menunjukkan bahwa kualitas tanah di Beijing telah mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Dengan dibangunnya lintasan melingkar sepanjang 2,5 km, taman ini juga menjadi tempat penduduk kota Beijing untuk jogging dan melakukan olahraga lainnya. Langkah-langkah restorasi ekologi seperti stabilisasi lereng, perbaikan tanah, dan budidaya hutan telah diterapkan di Taman Nasional tersebut. Sekarang tingkat cakupan hijaunya sudah mencapai 92,19%. Lingkungan ekologis yang lebih baik telah menarik beberapa hewan langka untuk mencari makan dan menetap. Bahkan pihak berwenang di Taman Sungai Wenyu telah mendirikan koridor khusus dan tempat istirahat buatan untuk hewan-hewan tersebut. Selain itu, sistem air seperti air sungai, genangan air hujan, dan air reklamasi bersinergi dengan baik telah terbentuk di taman ini. Itu membuat jenis tumbuhan seperti teratai, kalamus, dan lumut tanduk pun ikut tumbuh. Berkat upaya komprehensif Beijing dalam konstruksi ekologis, saat ini telah ada 1.050 taman di kota tersebut yang memungkinkan penduduknya menikmati lingkungan hijau dan pemandangan alam kapan saja. Demikian Tiongkok Ni Hao edisi kali ini. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik dari Tiongkok pekan depan. Kanxie nin de shoukan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu.祝大家健康平安. Sampai jumpa.